Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Bapak dosen penguji uji kinerja PPG Transformasi 2025. Perkenalkan, saya Devi Eka Angelika, mahasiswi PPG Mapel PAI Batch 3 tahun 2025 di LPTK UIN Sunan Ampel Surabaya dengan NIM 06210825859 yang pada hari Rabu tanggal 8 Oktober 2025 akan melaksanakan uji kinerja di SMP 10 November Sidoarjo di kelas 8 dengan materi peradaban Daulah Turki Utsmani. Semoga bermanfaat dan menjadi sarana berbagi praktik baik pembelajaran untuk seluruh ibu bapak yang menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillahirobbilalamin. Gimana kabarnya semua? Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Kita membaca Al-Fatihah dan doa belajar agar pembelajaran kita diberikan kelancaran dan kemudahan serta memberikan manfaat untuk kita semua. Bibaratil Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah di sini saya lihat semuanya dalam keadaan yang insya Allah sehat semua ya. Kecuali beberapa teman kita ini saya absen terlebih dahulu. Sakif nggak masuk ya. Ya, Sakif, terus ada juga Razik, terus Farah. Ya, semoga kita doakan bersama-sama agar penyakitnya segera diangkat, sembuh bersama dengan kita lagi ikut pelajaran, oke? Amin. Nah, anak-anak, seperti yang kalian lihat di sini, kita akan mempelajari materi yaitu peradaban Daulah Utsmani. Jadi apa itu Daulah Utsmani? Daulah Utsmani itu adalah sebuah kerajaan atau dia itu sebuah pemerintahan yang bernama Utsmani. Nah, Daulah Utsmani ini mulai lahir pada sekitar tahun 12 Masehi. Setelah adanya Daulah Abbasiyah mengalami keruntuhan, kemudian muncullah Daulah Utsmani. Di sini, hari ini kita akan belajar tentang sejarah dari Daulah Utsmani itu bagaimana. Kemudian ini para pemimpin-pemimpin hebatnya ini mempunyai pencapaian apa saja. Dan tentunya, kenapa kok kita belajar ini di Mapel Pendidikan Agama Islam? Karena mereka adalah para pemimpin yang berhasil memimpin suatu kerajaan, mayoritasnya itu Islam semua. Kenapa kok saya katakan mayoritas ya? Karena ternyata masih ada juga yang non muslim tapi mereka bisa hidup dalam toleransi yang baik di situ. Nah, luar biasa sekali kan. Jadi kita harus bangga kita pernah punya pemimpin seperti mereka. Nah, nantinya insya Allah kita akan contoh sifat-sifat mereka di kehidupan kita sehari-hari. Nah, sekarang saya punya sedikit pertanyaan untuk kalian sebelum memulai pembelajaran hari ini. Ini ada berbagai macam ibu kota yang pernah ada di Daulah Utsmani. Salah satunya bentuk peta adalah seperti ini. Ini adalah ibu kota Daulah Utsmani. Kira-kira ada yang tahu apa nama ibu kotanya ini?
Oke, kita coba isi ya. Konstantinopel, apakah benar ya? Ternyata benar. Konstantinopel. Sekarang namanya jadi Istanbul. Nah, sebelumnya kerajaan mana yang menduduki Konstantinopel? Ya, Romawi, betul. Ya, benar, jawabannya adalah Romawi. Nah, ini adalah salah satu khalifahnya, namanya Al-Fatih. Kalau kalian pernah membaca buku sejarah, jadi khalifah tadi Al-Fatih itu menaklukkan Konstantinopel yang sebelumnya diduduki oleh kerajaan Romawi. Nah, ini ada juga salah satu khalifahnya juga yang bernama Sulaiman. Nah, itu tadi sedikit pemantik dan saya lihat memang beberapa di antara kalian sudah ada yang kenal, tapi beberapa juga masih ada yang perlu mendapatkan informasi lebih lanjut tentang Daulah Utsmani ini sendiri. Nah, saya simpulkan lagi ya, kenapa kok kita belajar tentang Daulah Utsmani ini. Yang pertama, kita akan belajar sejarah berdirinya, kita akan mengidentifikasi tokoh-tokohnya, terus kita mengaitkan akhlak mulia Khalifah Daulah Turki Utsmani ini dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalian ini saya anggap adalah sebagai penjelajah semuanya ya. Kalian adalah penjelajah. Tahu penjelajah itu seperti apa? Gimana? Adventurer. Biasanya mereka ininya apa sih? Mereka pakai pakaiannya gimana sih? Penjelajah itu pakai pramuka, pakai topi, terus identik dengan apa biasanya? Ransel, banyak ya. Oh, ini ya, contohnya ini ya. Nah, ini kalian nanti saya anggap semua itu sebagai penjelajah. Kita akan menjelajah bersama-sama, mengarungi sejarah-sejarah Daulah Utsmani. Nah, kita lihat video dulu. Nah, Daulah Utsmani ini nanti kalian akan saya beri modul. Di modulnya tampilannya seperti ini. Di laptop masing-masing kelompok itu nanti bisa dicek. Banyak sekali informasi yang dapat kalian cari untuk melengkapi beberapa LKPD yang akan saya berikan juga. Nah, ini kalau kalian lihat adalah peta dari negara apa saja. Coba disebutkan. Kelihatan nggak? Ada negara apa aja sih? Ukraina yang mana? Ukraina. Mana coba sini ditunjuk. Anin, nggak apa-apa, ditunjuk. Yang mana? Yang Ukraina. Boleh, nggak apa-apa. Maju. Awas. Yang mana? Oke, terima kasih Anin. Ada lagi negara mana lagi? Maju dong, tunjuk dong. Boleh, ayo maju ditunjuk Husni. Yang mana Husni? Oh, Polandia. Oke, ada lagi dari kelompok sana? Boleh maju ditunjukkan. Yang mana? Australia, musuh juga. Australia yang mana? Ditunjuk. Oke, terima kasih. Nah, tahukah kalian sebesar wilayah ini dulu itu adalah kekuasaan Daulah Utsmani. Nah, ini meliputi Eropa, Afrika, dan Asia. Jadi mereka benar-benar ekspansinya tuh luas banget gitu ya. Dan mereka ini pemimpin muslim. Nah, kalau kita mungkin zaman sekarang pemimpin yang non-muslim udah biasa ya menguasai apalagi Amerika, negara adidaya. Tapi ini pemimpin muslim bisa ekspansinya luas sekali dan selama 6 abad. Kalau Indonesia pernah dijajah Belanda itu berapa abad? 3,5 ya, 3,5 abad itu berarti berapa tahun? Kalau 6 abad, nah mereka ini berkuasa selama 6 abad. Ini nama khalifah-khalifahnya nanti. Nah, karena tadi yang mau jawab pertama adalah Anin, kemudian Damar, dan Husni. Nanti ada beberapa saya kasih privilege, tapi masih rahasia nanti ya. Nah, kemudian di sini nanti ada beberapa titik. Kalau kalian lihat di sini adalah letak-letak ibu kota dari Daulah Utsmani terdulu. Kalau dulu kan tadi Konstantinopel, dia di Istanbul.
di sini tempatnya. Nah, ini ada beberapa juga di sini. Tuh ya. Jadi benar-benar luar biasa sekali Daulah Usmani ini. Nah, kita lanjutkan. Nanti di modul kalian, titik ini bisa diklik ya anak-anak. Silakan diklik untuk mengetahui informasi lebih lanjut. Nanti untuk mengerjakan LKPD. Nah, ini adalah nama-nama khalifah yang akan kalian pelajari nanti. Miss Angel tidak menjelaskan, kalian harus menjelajah sendiri. Karena seperti saya bilang tadi, kalian adalah penjelajah di sini. Nah, ini adalah informasi terkait ada Utsman, ada Muhammad, ada Sulaiman. Jadi banyak sekali. Semua sudah terangkum di modul kalian masing-masing. Berikutnya, saya akan bagi kelompok. Silahkan nanti kelompoknya sesuai dengan apa yang sudah saya sampaikan. Di sini kelompok Muhammad, kelompok Sulaiman, dan kelompok Utsman ya. Silakan saya beri waktu 3 menit untuk menentukan nama kelompok yang keren. Jadi misalkan Muhammad, Khalifah Muhammad, mantap gitu boleh. Sambil saya bagikan LKPD. Oke Anin, karena kamu tadi berani maju ke depan menunjukkan nama ibu kota kelompoknya, saya nggak akan nyuruh kamu untuk menyampaikan nama kelompok kamu yang pertama. Cuma saya tanya, Anin mau menyampaikan nama kelompoknya sekarang apa nanti, apa dilempar? Kelompok Sulaiman. Oke, tepuk tangan dong. Terus kelompoknya Damar, mana Damar? Nah, kelompoknya Damar kebetulan sama kelompoknya Husni. Mau menyampaikan sekarang apa nanti? Apa dilempar dulu? Kelompok Utsman. Oke, tepuk tangan dong. Kelompok Muhammad. Oke, tepuk tangan dong. Oke. Nah, semua sudah mendapatkan LKPD-nya masing-masing. Silakan ditulis nama kalian dan nama kelompok kalian ya. Silakan ditulis nama kalian, nama kelompok, dan kelas. Oke, kalau sudah, sekarang apa yang harus kita lakukan dengan LKPD ini, Miss? Ini saya jelaskan. Di LKPD ini, silahkan berbagi peran. Ada yang membaca dan mendiskusikan materi. Jadi, laptop yang sudah saya berikan ke kalian, silahkan bisa ditaruh di tengah. Dan siapa yang bagian untuk menavigasikannya dipilih, perannya siapa ya. Terus ada yang mencatat poin-poin. Mencatat poin-poin dicatat di sini. Nah, siapa yang bagian mencatat? Jadi nanti, Miss, misalkan jawabannya sama, nggak apa-apa. Kalian kan satu kelompok saling bekerja sama untuk menyelesaikan LKPD masing-masing. Nggak apa-apa kalau jawabannya sama, malah harus sama ya, kompak. Kemudian menjelaskan konsepnya, siapa yang bagian menjelaskan konsep nanti, siapa yang bagian untuk ngasih tahu, oh Khalifah Utsman itu pencapaiannya apa, Muhammad seperti apa, Sulaiman seperti apa. Nanti produknya saya minta satu kelompok itu harus variasi. Jangan semuanya hasil rangkumannya di belakang ini narasi semua, cuma tulisan saja. Jadi buatlah ada yang tulisan berupa rangkuman, ada yang peta konsep, dan ada video penjelasan. Nah, video penjelasannya bagaimana? Nanti ada yang bagian menjelaskan terkait modulnya di video, kemudian diupload di media sosial. Kemudian yang ditulis di sini hanya username medsosnya saja. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, silakan boleh mulai mengerjakan modulnya masing-masing.
dijadikan satu, kumpulkan di saya. Saya jelaskan lagi, jadi saya berikan tempelan ini nanti untuk mengikuti turnamen. Nah, turnamennya konsepnya adalah cepet-cepetan antara kelompok satu dengan kelompok lainnya. Nah, cepet-cepetannya juga ada gilirannya. Misalkan dari setelah Bilqis, kemudian Sachi, Dani, Ibra, dan Safira. Urutannya kalian tuliskan di sini, nanti ditulis, ditempel di sini. Misalkan Bilqis nomor 1, Sachi nomor 2, 3 nomor Dani gitu, dan seterusnya. Lagi ya, kelompok Usman, kelompok Muhammad, kelompok Sulaiman. Oke. Nah, caranya di sini kalian akan mengikuti turnamen. Diingat-ingat apa yang sudah kalian pelajari tadi waktu membaca modul bersama-sama. Coba saya kasih ini dulu ya, saya kasih pemantik dulu. Kira-kira masih ingat nggak? Tadi Daulah Utsmani berapa tahun ya berkuasa? Abad. Benua mana saja yang menjadi? Oke, terus dulu Istanbul itu nama daerahnya apa? Konstantinopel. Setelah itu, sebelum dikuasai oleh Daulah Utsmani, kerajaan mana yang menduduki Konstantinopel? Iya, Romawi. Oke, saya udah siap ya.
evaluasi. Evaluasi ini pertanyaannya adalah pertanyaan-pertanyaan yang kalian dapatkan tadi, ya. Tapi ini tidak boleh lihat HP. HP-nya nanti waktu refleksi saja. HP-nya ditaruh dulu di depan ya, di depan kalian. Nah, ini saya bagikan dulu. Silakan dijawab selama 20 menitan. Kalau sudah selesai, lebih cepat lebih baik ya. Ya. Oke, terima kasih asesmennya. Silakan dikumpulkan. Iya, terima kasih. Ya. Oke. Iya, kita koreksi nanti ya. Oke. Saatnya kita memberi penghargaan ya, kita memberi penghargaan ya. Untuk kelompok siapa tadi yang terakhir? Kelompok Muhammad, silakan perwakilan maju mendapatkan crown. Maju. Siapa kelompok Muhammad? Boleh. Ya, teh kasih ini dong, back sound dong. Kemudian kelompok Sulaiman, siapa yang maju sini? Maher. Dapat crown juga Maher. Kalau kelompok yang menang dapat satu-satu. Nah, kalau sudah HP-nya diangkat untuk melakukan refleksi. Boleh di QR, boleh pakai link. Nah, refleksi mungkin sekitar 5 menit cukup. Refleksinya itu macam-macam nanti ya. Kalian bisa berupa muncul teks, bisa berupa video, bisa berupa audio. Terserah kalian mau yang mana. Kalau ini nggak ada ketentuan ya. Nah, jadi tampilannya nanti seperti ini. Nama lengkap kalian, kemudian kalian refleksinya bisa berupa video, audio, atau teks. Terserah mau pakai yang mana. Itu ya. Oke, anak-anak. Alhamdulillah sudah melakukan refleksi semuanya ya. Nah, sekarang saya mau tanya tadi yang melakukan refleksi, ada yang pakai suara nggak? Boleh. Ada yang pakai teks? Ada yang selfie? Ya, ada ya. Ada banyak-banyak ya, banyak banget ya. Nah, sekarang kita akan muhasabah, kita akan melihat kembali apa yang sudah kita lakukan hari ini. Yang pertama, apa yang sudah kita lakukan hari ini tadi? Langkah pertama, merangkum. Merangkum dari mana itu? Belajar nama-nama kerajaan. Terus apa lagi? Mengetahui sejarah kerajaan Islam. Terus kalian belajar sifat-sifat dari para khalifah itu tidak? Belajar ya. Banyak banget ya yang bisa kita ambil dari sifat-sifat mulia para khalifah itu. Nah, nanti Miss Angel juga berharap agar kalian itu bisa memanfaatnya di kehidupan sehari-hari. Misalkan khalifahnya tadi ada yang pinter sains, ada yang bisa berbagai macam bahasa. Masih ingat nggak itu khalifah siapa? Nah, itu luar biasa sekali. Itu naik tahta di usia berapa? 12 tahun. Kalian umur berapa sekarang? Bayangkan 12 tahun berarti SD kelas 6 itu sudah jadi raja. Terus usia 21 tahun sudah menaklukkan Konstantinopel. Dia sudah berperang untuk merebut Konstantinopel. Itu ya. Nah, alhamdulillah tadi saya lihat hasilnya luar biasa sekali. Semuanya luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk kalian dong. Ya. Baik dari kelompok Sulaiman, kelompok Muhammad maupun kelompok Usman tadi sudah berusaha luar biasa sekali, dan kalian mempunyai hasil yang berbeda-beda. Miss Angel akan hargai itu karena itu merupakan keunikan kalian masing-masing. Minggu depan kita akan belajar kenapa Miss Angel setelah 600 tahun Daulah Utsmani ini mengalami keruntuhan. Nah, kenapa? Kita akan belajar minggu berikutnya. Sekarang kita
akhiri kegiatan belajar kita dengan doa kafaratul majlis. Semoga semuanya akan mendapatkan manfaat dan berkah. Semoga apa yang kita pelajari hari ini tentunya akan memberikan dampak yang luar biasa sekali untuk kalian. Oke, doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan boleh istirahat.